Tempat dan waktu saya persilahkan dok, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pesertanya semangat sekali masih mau bertanya, bahkan event udah selesai masih mau tanya terus gitu ya. Ya, baik. Eh, saya minta bantuannya dulu karena ini udah siang, mungkin udah materi 3 ya. Mungkin kita bisa lihat sedikit ke gambaran atau kondisi dulu dari para peserta kita. Kalau kita lihat, tadi saya sempat ambil screen capture gitu ya. Kalau kita bisa lihat nih kondisinya para peserta tuh, kita lihat. Nah, ada yang mulai berat kepalanya ya, dengan ciri-ciri disangga gitu ya. Ada lagi yang, berat banget ya, disangga terus dua-duanya gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak terlalu kelihatan disangga, soalnya kameranya memanjang ke belakang ya. Ini pinter yang naruh nih ya. Oke. Kalau ini bahkan ada yang berat banget sampai disandirin ke tembok ya. Udah kayaknya udah berat banget belajarnya itu ya. Wah, ini saya nggak tahu mungkin dari UI ya. Wah, udah ada yang nunduk, ada yang posisinya udah beda-beda. Ini dari Unpad, ini dari UGM ya kalau nggak salah. Ini ada lagi. Wah, ini masih memperhatikan. Wah, ini udah nunduk semua ya. Saya nggak tahu nih. Itu nunduk karena semangat membaca atau gimana ya. Nah, kalau yang ini dari UNER nih ya. Kameranya taruh yang jauh biar nggak kelihatan ya. Taruh di depan gitu ya. Wah, ini ada yang semangat sekali nih. Dari mana nih? Dari USU kalau nggak salah ya. Sampai mencatat gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih kalau semangat gini lagi lihat forum PPD sama nonton Netflix bareng tuh ya. Kita nggak tahu juga ya. Oke, sebelum kita lanjut biar agak ngalir dulu ke otak lancar, boleh deh berdiri dulu sebentar. Stretching ringan boleh. Yuk, saya kasih waktu 15 detik, 30 detik silahkan. Yuk, yuk silahkan. Yuk, berdiri dulu boleh. Ngulet-ngulet dulu boleh. Ayo. Tadi udah ngulet-ngulet semua. Ayo, ayo, yang dari USU nggak usah malu-malu, berdiri aja. Ya, gayanya bebas, saya nggak mimpin gaya ya. Dari UGM silahkan, dari UI silahkan berdiri dulu. Yang dari Undip mana tuh? Masih duduk aja semua. Ayo berdiri dulu. Ya, ayo, ngulet-ngulet dulu, biar semangat. Ayo, ayo, dari UNUT. Ya, bagus. Yuk, USU mana nih USU? Masih duduk, masih berat nih. Belum berdiri dari USU nih. Ayo, oke, sudah semua ya. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk sesi berikutnya saya akan minta bantuan dari peserta PPDS yang secara aktif megang laptop sendiri. Ada nggak? Dokter Disa, pegang laptop ya? Izin dokter, dia dokter. Ya, oke. Dokter Disa, ini saya belum janjian hari ini, tapi saya langsung nodong aja ke Dokter Disa karena saya lihat pakai laptop. eh Dokter Disa semester berapa? Izin semester 6 dokter. Oke, semester 6. Sudah login ke aplikasinya Collegium untuk learning management systemnya atau belum? Mohon izin belum dokter. Belum pernah sama sekali. Oke, baik. Sekarang saya minta bantuannya Dr. Disa untuk share screen browser internet lembar yang kosong ya. Saya akan membantu memandu Dr. Disa yang belum pernah nih dan teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah juga, boleh lewat HP, boleh lewat laptop masing-masing. Kita sifatnya hands on tutorial ya. Kalau nanti kesulitan atau ketinggalan, boleh raise hand, nanti saya bantu. Kalau yang sudah berhasil, tinggal ngikutin aja. Oke, Dokter Disa silahkan share screen lembar browser internet kosong aja. Yang lain silahkan pegang device-nya masing-masing. Lewat HP boleh, lewat laptop boleh, bebas. Oke, terima kasih Dokter Disa. Tolong klik di bagian atas untuk alamat browser internetnya adalah collegiumthtkl.com. Jangan dipisah ya, langsung aja sambung semua. Betul, bagus. Oke, maka akan langsung masuk ke halaman ini.
Pertanyaan pertama, Dokter Disa baru sekali ini ke sini, ke halaman ini baru sekali ini? Izin baru pertama, dokter. Waduh, sayang sekali ya. Padahal ini sebetulnya udah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa. Eh, ini adalah halaman utama atau home dari salah satu aset yang kita sudah bangun di kolegium. Gunanya untuk apa? Untuk membantu Dokter Disa dan semua PPDS, PHT Indonesia untuk belajar ya. Kalau belajar selama ini sumbernya dari mana Dokter Disa? Izin mungkin dari modul, dokter. Dari textbook, dokter. Oke, modulnya dari mana? Sudah dicetak atau Eh, gimana? dari ebook, dokter. Di PDF, dokter. Speksi PDF-nya, oke betul. Karena kalau dicetak itu kita udah pernah coba, modulnya dicetak, lalu kita tumpuk berdiri sama PPDS, ternyata kalah tinggi PPDS-nya ya. Ternyata lebih tinggi modulnya tuh tumpukannya ya. Jadi banyak banget memang ya. Yang pertama tolong scroll ke bawah sedikit. Lalu itu ada menu yang di tengah, menu nomor 3 namanya modul PPDS. Ya, silakan diklik. Nah, itu ada link ke Google Drive, silakan diklik lagi. Ya, ini isinya adalah soft file dari seluruh modul. Ya, saya rasa PPD semua sudah punya akses ke sini. Nah, pertanyaan saya, dari total seluruh modul yang ada di sini yang udah dibaca berapa, Dokter Disa? Izin, dokter, mungkin masih banyak yang harus dibaca, dokter. Banyak yang sudah dibaca atau banyak yang belum? Hmm. Izin banyak yang 50-50, dokter. Oke, jadi ketika saya ngobrol sama Dokter Disa, sebetulnya saya lagi ngobrol sama kalian semua, jadi yang lain boleh bantu jawab lewat chat ya. Oke, silakan jawab lewat chat. Kamu udah baca berapa modul? 1, 5, 10, 20, yuk tulis di chat yuk, silakan. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan lagi. Dokter Disa bisa kembali ke halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya ke tab yang sebelah kirinya, itu ada tab, ya betul, oke. Lalu kembali lagi back ke menu sebelumnya. Yang lain mana kok belum ada ngechat nih? Ayo, saya tunggu chatnya ayo. Kita akan interaktif, jadi nggak cuma sama Dokter Disa aja, tapi teman-teman semua saya minta bantuan partisipasi aktifnya ya. Sudah baca berapa modul? Ayo, tulis di chat yuk. Ayo, masa nggak ada yang jawab sama sekali? Kita nggak akan jalan materi berikutnya kalau belum di chat. Kita lanjut sampai jam 15 lanjut ya. Yuk. Ayo, jawab di chat dulu silahkan. Sebutkan angka aja. Tulis silahkan. Berapa modul yang sudah dibaca? Ayo, ditunggu jawabannya. Ayo guys, pada nulis tulisan yuk. Kalau nggak ngechat, kita nggak jalan nih. Yang lewat 5, oke. Wahida 5, oke. Thank you responnya. Yang pakai komputer bagian, boleh ada satu yang jadi operator, jadi juru ketiknya jawaban kumulatif bolehlah. Boleh ya. Dari Unhas 5, oke. Kita tunggu yang lain. Yang lain berarti nggak ada yang pernah baca nih ya. Mencurigakan ini. Ayo kita cek dulu. Pantesan senang banget ada forum PPDS ya. Karena dibacain. Ya, baca sendiri nggak ya? Ayo. Jangan-jangan begitu nih. UI 5, oke. Padahal modulnya kan ada banyak ya, ada banyak sekali, puluhan gitu. Nah pertanyaannya kenapa nggak sempat baca? Wah sibuk, banyak operasi, tugasnya banyak. Oke lah, saya paham, saya dulu juga pernah PPDS. Maka dari itu kita mencoba
membuat fitur yang namanya Learning Management System, Dr. Disa, ya. Jadi di sebelah kiri menu nomor 2 itu ada e-learning THTKL. Silahkan diklik yang nomor 2, e-learning, ya. Lalu diklik lagi linknya, ya. Maka ini adalah Learning Management System miliknya Collegium THTKL. Isinya apa? Isinya sama seperti di modul, cuman kita buat tampilannya lebih menarik dan bisa mengecek progres kamu udah sampai mana belajarnya. Ya, caranya gimana? Tinggal klik yang di menu paling kanan, Dr. Disa, itu ada menu untuk sign in. Oke, stop dulu di sini. Teman-teman yang lain udah bisa ngikutin belum? Yang belum boleh resen dulu, silahkan. Kalau udah bisa, kasih kode ke kamera. Atau kasih di chat, oke, 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 gitu ya. Kalau oke, saya lanjut. Yuk, saya tunggu. Jangan sampai yang bisa cuma dokter Disa doang nih. Nanti dokter Disa harus ngajarin semuanya itu ya. UNER oke, UGM oke, oke bagus. Yang lain mana? Unpad oke, oke, USU oke, good. Oke, ya kita lanjut. Dokter Disa tolong scroll ke bawah, cari yang loginnya pakai akun Google aja. Nah, pakai akun Google pribadi aja. Tuh di sign in with Google. Jadi nggak usah buat akun. Kalau buat akun nanti kelamaan dan repot ya. Banyak banget akunnya dok. Ini akun pribadi apa akun buat ghosting-ghosting nih? Oke, continue lagi. Kenapa saya sarankan login pakai akun Gmail pribadi aja? Karena pas nanti dokter Disa pakai HP, buka link yang sama, login pakai akun yang sama, nanti progresnya akan tersinkronisasi. Jadi belajar di laptop, belajar di HP sama. Oke, itu tujuannya ya. Baik, sudah login, maka akan ada tandanya di sebelah kanan, ada namanya, ya, namanya dan fotonya sesuai dengan akun Gmail masing-masing. Itu di situ ada, bisa, ya. Oke, oke, saya tunggu di chat. Yang lain sudah bisa ngikutin sampai sini. Lanjut, boleh ketik lanjut. Kalau udah sampai ketik lanjut. Oke, lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Nah, apa bedanya dengan yang di modul? Bedanya dengan modul yang PDF tadi adalah ada sistem tracking kamu sudah baca yang mana saja. Caranya gimana kita nge-tracking? Dengan cek di dashboard. Nah, silahkan Dokter Disa klik dashboard sebelah kanan atas. Ya, ketika diklik di dashboard, maka akan muncul halaman My Courses. Nah, maka ada keterangan di situ, no enroll courses found. Artinya Dokter Disa belum ikut kelas manapun. Karena baru login pertama ini. Betul ya? Oke, sekarang mau belajar nih. Silahkan Dokter Disa klik menu all product. Oke, sekarang silahkan mau modul yang berapa? Modul 1, modul 2, modul 3. Ketik di kategori yang di atas tuh. Atau diklik aja, mau yang mana? Tentang alergi misalnya, atau rinologi, atau plastik. Silahkan pilih satu dulu. Nah, begitu dokter klik yang alergi imunologi di modul kelompok nomor 3, maka yang di bawah muncul hanya modul 3 saja. Jadi nggak muncul semua. Kalau tadi kan banyak banget ya. Nah, sekarang cuma ada yang nomor 3 aja ya. Ada berapa modul sih di imunologi alergi? Oh, ternyata di sini jelas kelihatan hanya ada 4 modul. Nah, sekarang silahkan pilih salah satu. Dokter Disa mau yang mana? Klik dulu. Imunologi dasar. Maka ada menu enroll for free. Silahkan diklik. Itu adalah cara untuk mengambil kelasnya. Ya, silahkan diklik dulu enroll for free-nya. Ya, selamat. Ini kelas Anda yang pertama diambil. Anda bisa lihat di sebelah kiri ada progress bar-nya 0% komplit. Di sebelah kiri atas kelihatan? Ya, karena memang belum dibaca. Nah, jika mau mulai belajar misalnya,
Maka caranya gampang sekali. Tinggal lihat di sebelah kanan ada materi apa, lalu di bawahnya ada tombol complete and continue, diklik. Contohnya ini sekarang materi pertama adalah buku referensinya. Jadi disarankan tadi ada beberapa buku yang harus dibaca. Itu harusnya sih cari dulu e-booknya atau buku aslinya, nanti dipelajarin. Tapi kalau misalnya belum, ya kita lanjutkan. Terus continue boleh, nggak apa-apa. Terus keterampilannya, ada targetnya nih, harus bisa 1, 2, 3, 4. Jadi nanti setelah ini selesai, harusnya bisa kayak gininya. Ya. Nah ini juga yang menarik, keterampilan kompetensi ini adalah hal yang bisa di browsing nanti. Jadi, oh aku pengen belajar ini, caranya gimana ya? Nanti silakan Dr. Lisa copy paste aja nomor 1, lalu nanti dipastekan, nanti akan keluar informasi terkait itu dari sumber-sumber yang nanti saya akan ajarkan lagi berikutnya ya. Tapi intinya yang diminta adalah bisa item 1, 2, 3, 4 ini. Bisa dipahami ya? Oke, lalu lanjut lagi, klik complete and continue. Sama seperti tadi, ini ada item lagi yang harus dibaca. Tadi cuma 4, sekarang ada 7. Nah, ini berarti lebih detail. Nanti harus mengetahui sampai ke sitokin, interferon, kemokin, dan seterusnya. Ya, klik lagi complete and continue. Ya, continue lagi. Ya, langsung ujian. Silahkan dikerjakan ya. Ayo, silahkan. Kalau terlalu besar bisa di zoom out sedikit biar lebih kecil tulisannya, boleh. Yang lain juga silahkan. Yang sudah ngeklik di tempatnya masing-masing, di HP-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing, silahkan diklik dikerjakan ya. Apa pentingnya ini? Ini pentingnya adalah untuk pretest. Jadi sebetulnya udah tahu sampai sejauh mana. Terus dicoba kerjakan. Tapi nanti nggak lulus, nggak apa-apa, karena ini belum ujian nasional. Ya, yang jadi masalah cuma satu, kalau nggak lulus ujian nasional. Nah, supaya lulus ujian nasional, sering-seringlah kalian latihan soal sebelum ujian nasional. Ya, oke, silahkan dikerjakan. Soalnya langsung dijawab aja dok, salah juga nggak apa-apa. Tenang aja, santai aja. Karena presiden itu seringkali ditanya, diem, nggak mau jawab, lama gitu ya. Ditanyain kenapa, takut salah, padahal udah pasti salah jawabannya kan. Jadi nggak usah takut ya, kamu udah pasti salah soalnya, tenang aja. Nah kan salah, bener kan? Jadi tahu yang bener apa gitu ya. Terus lanjutin lagi ya. Jadi membuat kesalahan juga bagian dari belajar, nggak apa-apa. Asalkan kesalahannya dilakukan dalam lingkungan yang aman. Dalam hal ini kita pakai simulasi dengan learning management system ini ya. Yuk, yang lain, apakah sudah bisa sampai mengerjakan soal? Kalau sudah, boleh chat hasil nilainya berapa ya. Karena setelah mengerjakan soal, 4 soal nanti akan dapat persentase nilai. Oke, silakan. Dan sudah mengerjakan dan ada nilainya, tolong di chat nilainya kamu dapat berapa. Ya, silakan. Kita tunggu. Nggak usah ragu-ragu dok, jawab aja. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, tenang aja. Ya, betul. Oke, bagus. Oke, good. Dokter Lisa dapat 75% ya. Silahkan bisa direview lagi soal yang salah dan seterusnya. Oke, kita tunggu yang lain. Yang lain udah dapat nilai berapa nih? Tolong chat dong. Yuk. Kita tunggu. Masa cuma Dokter Lisa doang yang ngerjain? Ayo. Ayo yang dari Undip. Kerjakan segera. Ini saya sambil nungguin yang dari Undip soalnya nih ya. Jadi saya bisa ngecek pada kerjain apa enggak ini mereka ya. UB 75, oke keren. Oke. USK 75, oke keren. UNUT 75, weh UNPAD 100. Itu kerjaan sendiri-sendiri apa barengan tuh kerjainnya ya. Nanti kita cek tuh. Unhas UGM 100, weh Nalen 100. Oke. Ya soalnya udah lulus tase ya. Kalau belum tase nggak 100, harus pulang tase itu ya. Oke. Oke.
Begitu Dokter Disa sudah mengerjakan, Dokter Disa akan melihat sekarang progresnya udah sampai berapa, Dok? Di sebelah kiri atas, progresnya udah berapa? Jadi sudah 50%, dokter. Ya, oke. Nggak usah pakai izin ya. Ini sudah saya izinkan. Langsung jawab aja. Jadi sudah 50%, nanti tinggal dilanjutkan membaca materinya. Ya, materi slide-nya kita udah siapkan, materi tulisannya kita udah siapkan. Dokter tinggal baca, kadang ada yang sedikit, ada yang banyak tulisannya. Nanti kalau mau cek lagi, bisa klik di sebelah kiri atas, go to dashboard. Sekarang kita coba cek go to dashboard yang kiri atas. Begitu kita klik kembali ke dashboard, maka kembali lagi ke yang tadi, tapi ada beda gini. Sekarang ada My Courses dan sudah ada satu course yang diambil sama Dokter Disa, yaitu 3.1 imunologi dasar, dan di lingkaran tengahnya ada angkanya, yaitu progress bar-nya. Sudah 50%. Nanti kalau mau lanjut materi 3.2, 3.3, 3.4, silahkan di-enroll courses per satu course-nya masing-masing. Ya, aduh, tapi ribet banget nih Dokter Yanuar, harus klik enroll satu-satu. Memang sengaja dibuat begini supaya kamu dengan aktif enroll course atau modul. Satu course mewakili satu modul. Ya, kalau kamu tidak secara aktif memilih, maka basically kamu belum baca. Ya, makanya tadi cuma baca 5 modul, 6 modul, 10 modul maksimal. Nah, dengan begini kamu punya motivasi untuk diri kamu sendiri minimal. Oh, saya baru satu course nih, baru satu modul. Baru 50% lagi. Kalau lihat kayak gini, apa perasaan yang muncul di Dokter Disa? Oke, dokter. Lebih semangat belajar. Bisa ada rasa untuk pengen nambah modul yang berikutnya nggak? Iya, pengen, dokter. Ya, karena pengen koleksi banyak kan. Oh, aku udah baca banyak nih. Gitu. Di sini ada progress bar. Ya, dan ini dokter sekalian PPDS bisa lakukan dimanapun asalkan ada device yang terkoneksi internet. Ya, mau pakai laptop, MacBook, Windows, HP Android, iPhone sama aja nggak masalah. Ya, yang penting akunnya pakai akun yang sama ketika login ke pakai sign in dengan Google yang tadi ya, maka progresnya akan bertambah. Oh, lagi nunggu operasi nih, masih setengah jam lagi, masih 1 jam lagi, login aja dulu, kerjain beberapa modul. Oke? Ya, sekarang kita kembali ke halaman utama dari website yang utama, yaitu ada di paling kiri ya. Jadi kembali ke yang tab paling kiri. Yang paling atas, bukan, ini masih halaman learning management systemnya. Yang paling atas tuh berarti ya yang ini. Ini namanya home dari kolegiumthtkl.com tadi ya. Isinya ada macam-macam. Salah satunya file untuk modul dalam PDF. Yang kedua tadi kita ada learning management systemnya ya. Terus apalagi kita kasih menu nomor 4 yaitu video modul pembelajaran. Ada di paling kanan, bisa diklik. Ini adalah dokumentasi atau rekaman dari materi-materi kuliah kolegium yang kita udah kasih ya. Silakan pilih salah satu. Maka bisa dilihat di situ ada link video yang di atasnya ya. Nah, silakan diklik. Oke. Maka akan kelihatan video-video mana yang mau dipelajarin. Ya. Ada banyak sekali, nanti tinggal dilihat. Oke. Sekarang saya pause dulu, stop dulu sebentar. Saya mau pindah dulu sebentar ke screen dari teman-teman di yang lain sebentar. Dokter Disa tetap standby dulu ya. Saya mau ke screen-nya siapa ya, sebentar. Wah, kayaknya lagi seru nih. Sebentar. Kita cek dulu sebentar ya.
Dokter Disa bisa sambil kembali ke menu utama dari Collegium lagi. Biar aku. Ya, oke. Oke, ya. Nah, tadi sudah ada beberapa menu nih ya. Yang pertama modul ya. Kemudian setelah itu ada untuk learning management system dan video ya. Nah, saya yakin PPD semua punya e-book udah baca. Nah, tapi kita ada beberapa e-book yang minimal pernah dibuka dan dibaca ya. Itu ada di Digital Library Resources. Itu ada di sebelah kanan bawah, bisa diklik. Nah, ini kalau diklik nanti filenya langsung masuk ke laptop masing-masing ya. Langsung masuk ke device masing-masing. Oke. Sekarang kembali lagi ke halaman awal lagi. Ya, oke. Sekarang saya minta feedback dulu dari teman-teman yang ada di USK. Ya, yang dari USK silahkan open mic dulu. Halo. Ya, dok. Ya, gimana? Tadi sudah bisa ngikutin sampai ke sini tadi yang terakhir sampai buka ke library, digital library. Izin sudah, dokter. Ya, oke. Yang sudah pernah login sebelumnya boleh angkat tangan di ruangan itu? Belum ada. Yang baru login hari ini ada angkat tangan boleh? Dokter. Oke, ya. Ya, yang baru login hari ini gimana pendapatnya? Sangat memudahkan sih, dok. Begitu kita baca modul, kemudian kita langsung bisa review. Maksudnya ke batas mana kemampuan kita memahami modul yang kita baca, dok. Oke. Mau dikasih, ini kan fitur-fiturnya udah banyak ya. Kita ada fitur satu lagi nih, yang lebih canggih lagi nih. Mau tahu nggak? Mau, dokter? Boleh, dok. Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget, dokter. Oke. Nah, kalau mau tahu aja kita tutup aja sampai sini ya. Oke. Oke, Dokter Disa, tolong bantu lagi untuk klik yang menu di sebelah kiri atas yang pertama, yaitu namanya Mentor Collegium THTKL. Oke, bisa diklik lagi tolong. Ya, ini adalah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh tim IT dari Collegium untuk menemani kalian belajar. Ya, cara pakainya bagaimana? Silahkan klik login yang bawah. Lalu pakai akun Gmail-nya aja yang di bawah. Pakai akun yang sama aja. Continue. Lalu pastikan yang terbuka itu bukan chatbotnya OpenAI yang biasa ya. Itu birthday-nya nggak usah ditulis detail, nggak apa-apa dokter. Dibikin tanggal yang penting di atas 17 tahun aja nggak apa-apa. 01, 01, 2000 gitu aja boleh. Bebas. Oke, ketika login pertama, kadang-kadang belum masuk ke Mentor Collegium. Nah, ini contohnya. Ini belum masuk Mentor Collegium, tandanya apa? Lingkarannya masih lingkarannya ChatGPT biasa. Nah, kalau gini gimana caranya? Kembali ke menu yang tadi lagi, ke screen yang pertama tadi, lalu diklik lagi. Nah, sekarang jadi berubah logonya. Betul ya?
Oke, dokter. Halo Dokter Disa. Ya, oke. Ini sekarang saya mohon izin gantian share screen-nya. Dokter Disa stop share dulu. Saya akan jelaskan sedikit dulu cara pakainya ya. Di stop Terima kasih, share dokter. dulu Dokter Disa. Stop share, dokter. Ya, terima kasih bantuannya Dokter Disa ya. Oke, Terima kasih, dokter. sekarang kita akan lanjutkan. Nah, apa sih kesulitannya PPDS ketika belajar? Ya belajarnya itu susah dok, gak ada waktunya ya. Ya gimana lagi ya, namanya lagi sekolah. Nah, tapi kalau secara teori, ada yang kita sebut sebagai teori pembelajaran namanya Bloom taksonomi. Apa itu Bloom taksonomi? Artinya adalah ada hierarki atau ada tingkatan jenis-jenis aktivitas belajar yang kiri ke kanan levelnya makin sulit, tapi pemahamannya makin tinggi, ya, potensinya makin tinggi. Contohnya begini, coba apa kegiatan paling sering kalian lakukan untuk belajar selama ini? Kemungkinan kan membaca, betul nggak? Dokter Disa sama yang lain boleh open mic boleh ya. Kalau nggak ada responnya tuh agak-agak sepi gitu, kayak saya lagi ngomong sendiri gitu ya. Bantuannya ya, tolong direspon ya. Kalau nggak saya kayak ngomong sendiri gitu. Boleh open mic, boleh chat ya. Apa kegiatan yang paling sering kalian lakukan dalam proses belajar selama ini ya? Dokter Dista apa yang paling sering apa? Izin mungkin membaca, dokter. Izin. Membaca ya. Membaca itu biasanya jenis activity-nya ada di sebelah kiri, masih kolom yang warna ungu, levelnya masih tujuannya untuk mengingat. Nah, baca aja belum pernah, otomatis nggak paham. Karena untuk bisa paham ada di level sebelah kanan nih. Jadi harus baca dulu, bahkan baca berkali-kali. Kalau perlu sambil mencatat. Tadi saya lihat ada yang bagus tuh, sambil dengerin kuliah sambil mencatat ya. Nah, setelah itu baru masuk ke level berikutnya, memahami. Setelah itu baru nanti menerapkan, menganalisa, dan seterusnya. Nah, ketika nanti ujian nasional, itu teman-teman PPDS akan dihadapkan dengan soal-soal ujian. Ada yang sifatnya hafalan, tapi sebagian besar soalnya analisa soal, analisa kasus. Jadi bisa dilihat, yang diminta adalah level kompetensi di level sebelah kanan dari yang hijau. Ya. Jadi hijau, kuning, oranye tuh. Dimintanya di situ. Jadi kalau sekarang masih baru baca aja, maka nanti ada resiko kesulitan ketika mengerjakan ujian nasional. Karena yang diminta bukan hafalannya, tapi melakukannya, memahaminya. Ya. Nah kalau gitu solusinya gimana? Coba dievaluasi. Selama ini proses belajarnya masih yang di puncak piramida atau yang di bagian bawah piramida. Ya. Kalau di puncak piramida berarti baru baca. Ngelihat gambar, mungkin kayak yang tadi hari ini dengerin kuliah gitu ya. Bahkan tadi ditambahkan ada video, demonstrasi video gitu ya. Maka itu memang bisa membantu untuk mengingat. Tapi ternyata seberapa besar? Hanya setelah 2 minggu itu 10-50% yang ingat. Sisanya lupa. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa belajar, tapi yang nempel banyak. Nah, ternyata diperhatikan di sebelah kanannya ya. Harus belajarnya secara aktif, bukan pasif. Nah, mohon maaf, kami dari kolegium baru bisa memfasilitasi belajarnya pasif. Jadi forum PPDS kita kasih kuliah, kalian dengerin, mungkin bertanya sedikit, tapi mau diskusi panjang aja, waktunya udah habis gitu ya. Ya mohon maaf karena keterbatasan waktu, tenaga dan lain-lainnya. Nah, sementara yang bagus itu 70%, 90% adalah diskusi, kamu yang presentasi atau mengerjakan simulasi atau mengerjakan yang realnya. Gitu, ya. Nah, inilah nanti tempat di mana kita akan pakai tools yang tadi ya. Sekarang
silakan dokter bisa share screen lagi. Baik, ya. Apa saja yang bisa dibantu oleh chatbot ini untuk kalian belajar gitu ya. Yang pertama, cara paling gampang adalah kamu tanya aja. Dia bisa bantu kamu untuk apa. Contohnya bagaimana? Gini, kamu ini ketik di situ ya. Bagaimana Anda bisa membantu saya PPDS THT untuk mempelajari modul di semua tahapan taksonomi Bloom. Ya, silakan. Terus di enter. Ya, dia akan muncul tuh ya jawabannya. Nah, apa bedanya ChatGPT yang ini sama ChatGPT yang biasa? Bedanya adalah ChatGPT yang ini sudah kita setting, dia akan mengutamakan mencari bahannya hanya dari modul, bukan dari searchingan internet biasa. Oke, nah tadi udah ada tuh di atas, dokter bisa scroll ke atas lagi, kita lihat. Pertama pengetahuan ya, scroll ke bawah. Apa aja informasi istilah-istilahnya, jadi dia bisa jelasin ya. Terus dia bisa membuat ringkasan materi misalnya ya, atau menjelaskan kenapa bisa begini gitu, ya. Terus ke bawah lagi bisa membantu juga bikin soal. Nanti kalian silahkan tanya ke dia, buatkan soal ilustrasi kasus tentang penyakit apa. Nanti kamu jawab-jawab gitu. Itu juga bisa ya. Atau bahkan kalau yang mau ujian nasional gitu, udah punya bank soal nih, pengen belajar tapi carinya susah di modul di halaman berapa. Dia juga bisa bantu menganalisis soal dan membantu memberikan informasi berdasarkan yang ada di modul. Ya. Oke, sekarang tadi ada tentang patofisiologi rinitis alergi ya, bisa materi tadi ya. Iya, dokter. Sekarang kita coba tanya. Jelaskan tentang patofisiologi rinitis alergi sesuai dengan modul. Nah, yang dari HP bisa nggak? Bisa juga. Yang dari HP ya, yang dari HP juga bisa. Yang dari UI kameranya tolong mohon dinyalakan ya, jangan dimatikan kameranya. Nah, ini ada kena limit ya. Nah, ini kena limit. Nanti kalau kena limit seperti ini, karena dokter pakai versi gratisnya kan nggak berbayar, nggak bayar kan ini. Nanti tinggal log out, terus login lagi pakai akun Gmail yang berbeda. Nanti bisa lagi. Ya. Oke. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Prinsipnya adalah sekarang kita sudah sediakan dari Collegium berbagai jenis tools yang bisa dimanfaatkan untuk belajar secara aktif. Ya. Nah, terkait dengan berbagai fitur-fitur yang ada yang sudah disiapkan ini, silakan dioptimalkan, dimanfaatkan dengan maksimal. Ya. Ini yang dari FKUI kameranya dinyalakan dulu, tolong. Sebentar.
Ya. Saya buka dulu kesempatan untuk bertanya terkait platform-platform yang ada kita udah buat ini. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Yang dari UGM. Nah, silahkan di-unmute yang dari UGM. Ya, silahkan mikrofonnya. Atau ditanyain. Oh, jangan lupa sih Ya, Iya. tenang aja, nanti semua ditanya. Tenang, tenang, tenang. Ya, gimana? Selain jawabannya di chat. Ya, sama dokter siapa, Dok? Selamat pagi, dokter. Ya, dengan dokter siapa? Dengan Jeremy, dokter. Jeremy, oke. Dokter Jeremy tadi udah coba sampai yang apa? Ke berbagai platformnya tadi yang kita udah kasih fiturnya udah dicoba apa aja? Sudah semua, dokter. Jadi, kalau dari websitenya, tadi sudah coba untuk enroll ke salah satu modul. Tadi saya coba alergi, dokter. Saya coba rinitis alergi, sudah selesai juga Oke, pretestnya. Kemudian untuk mentor juga sudah. Tadi coba sudah terkonek ke ChatGPT-nya mentor Collegium juga. Kemudian untuk digital library juga sudah buka aksesnya ke OneDrive. Kemudian modul juga sudah, dok. Video-video juga sudah saya lihat. Sudah semua, dokter, sesuai arahan dokter. Matur nuwun, dokter. oke. Sebelumnya sudah pernah atau baru sekarang? Sudah pernah, dok. Sudah pernah ya? Oke, baik. Nanti kalau ada yang PPDS baru masuk, tolong bantuannya untuk sosialisasikan ke adik-adik kelasnya ya, ke juniornya, agar dioptimalkan ya. Ya. Oke, kalau dari Dokter Jeremy sendiri komentarnya bagaimana? Silakan. UI-nya bagus, dokter. Maksudnya terutama yang untuk e-learningnya. Jujur kalau untuk e-learning memang saya baru pertama kali buka untuk e-learning untuk enroll dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk modulnya video-video saya sudah pernah akses sebelumnya. Nah, untuk yang apa mungkin tadi saya coba untuk chat GPT-nya, dok. Saya coba pakai bahasa Inggris, ternyata dia responnya adalah tidak bisa. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia baku ya tadi, dok, sesuai penjelasannya. Jadi eh, tadi itu sih, dok, mau mencoba menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya harapannya dengan bahasa Inggris mungkin lebih beberapa yang lebih hal-hal yang lebih bisa dijelaskan dengan bahasa Inggris lebih jelas dijelaskan. Tapi ternyata belum terlalu bisa komprehensif untuk bahasa Inggrisnya. Jadi mesti dirubah promptnya jadi bahasa Indonesia yang baku dahulu. Mungkin itu, dokter. Tapi kalau lain-lain ya Ya, user experience sama user interface-nya sudah sangat baik, dokter. Terima kasih, dokter. oke. Ya, terima kasih Dokter Jeremy. Jadi memang itu masih pengembangan ya, itu masih versi satunya. Nanti untuk berikutnya ada pengembangan lagi yang berikutnya. Oke, terima kasih Dokter Jeremy. Berikutnya yang dari USU tadi, eh silakan mikrofonnya dinyalakan yang dari USU. Sorry, maaf, USK. USK dulu. Ya, loh, malah dimatikan kameranya. Jangan dimatikan. Ayo, dinyalakan. Sambil nunggu USK nyala, kita ke USU dulu. Tadi yang di USU tuh yang bagian depan tuh. Nah, yang baju kotak-kotak dengan dokter siapa, Dok? Nah, tadi saya lihat lagi nyatet tuh ya. Sama dokter siapa ini, Dok? dokter. Ya, diulangi, Dok, kurang keras suaranya. Aldi dok. Aldi, oke.
Tadi memang lagi nyatet dari kuliah atau lagi gambar-gambar itu? Nyatet dokter. Nyatet kuliah dokter. Nyatet bener ya, oke. Siap dok. Gimana? Tadi udah dicoba beberapa platformnya, fitur-fiturnya sudah dicoba, sudah berhasil. Kesannya bagaimana? Eh, sangat membantu dokter dalam eh, untuk mempelajarin dari modul-modulnya. Yang mana? Yang membantu yang mana? Yang lebih suka yang mana? Dari mulai yang e-learning dokter, dia per judul masing-masing bisa langsung diakses dok. Ya, per tema ya, sudah dibagi per tema masing-masing. Oke, bagus. Nanti silakan dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik ya. Baik dokter. Ya. Yang dari UB, silakan hidupkan mikrofonnya. Ya, tadi ada yang duduk di pojok deket tembok tuh, sampai nyenderin ke tembok kepalanya ya. Kayaknya beban hidupnya berat banget gitu ya. Mungkin bisa dikasih mikrofon dulu. Sama dokter siapa, Dok? Agak ada feedback suaranya. Sudah dicoba platformnya? Apakah saya Sudah sempat dicoba tadi? Iya dokter. Ya, yang mana? Yang sudah dicoba yang mana? Sudah dicoba semuanya dokter. Untuk dari yang e-learningnya, kemudian ChatGPT, membuka modul, video, dan digital library-nya dokter. Bisa meringankan hidupnya nggak kira-kira? Sangat meringankan dokter. Bisa ya, oke. Jadi kepalanya jangan ditaruh di tembok lagi ya. Nah, harus semangat ya, meskipun capek, ngantuk, ya apa boleh buat ya. Yang dari Unsri, ini memang cuman separuh doang yang datang atau kameranya diarahin ke yang junior doang nih? Yang senior tidur di sebelah kirinya tuh ya. Coba kameranya sudutnya mungkin digeser sedikit, kok yang kelihatan cuman separuh doang mejanya nih. Bisa nggak? Yang sebelah sana nggak kelihatan. Nah tuh kan, ada yang ngumpet ya. Oke, gimana teman-teman dari UNSI sudah dicoba? Gimana kesannya? Silahkan, ada salah satu yang menjawab. Sudah mencoba sampai mana saja tadi? Silahkan. Ya, lain kali nyetingnya begini ya, jadi kelihatan semua, jangan cuma satu meja doang yang kelihatan ya. Ya, silakan. Oh, yang OSK kamera udah nyala lagi. Oke, tunggu sebentar. Dari Unsri dulu. Izin dokter. Ya, ini yang bicara siapa? Dari Unsri atau OSK nih? Ya, silakan. Izin dok mewakili dari Sri. Kita mencoba, sudah mencoba juga di bagian e-learningnya dok, kasih modulnya dok. Sudah pernah juga mendownload modulnya dok. Terus tadi kami membuka video video pembelajaran. Kesannya bagaimana? Sangat izin dok, sangat membantu kami belajar dok. Ya, oke. Nggak usah pakai izin ya. Ini sudah diizinkan memang ya. Yang dari OSK silakan.
Terima kasih dokter untuk kesannya dari yang Ekolegium aplikasi ini bagus ya dok. Cuman izin mau nanya dok, kalau nggak salah ini kan langsung connect Ya, juga kalau yang dari aplikasi Play Store itu ya dok ya. Ketika kita ya buka Play betul. Store Tapi yang yang Play Store Ekolegium THT, lagi agak error nih. Dari Google-nya lagi agak error. oh gitu baik dokter. Berarti kalau untuk Jadi kita diakses buka e-learning-nya dari sana, bisa, tapi gimana dok, mau dok? sementara agak error. Jadi aksesnya via collegiumthtKL.com gitu aja. Nanti tetap bisa keakses semuanya. Oh, baik dokter. Berarti kalau untuk yang modulnya itu Ya, kalau kita yang beli dari Kolegium THT itu kan langsung ke bagian docs-nya dok, apa Google Docs-nya ya dok ya? Apa namanya? Drive, Google Drive-nya eh, ya dok. Kalau yang dari ada yang memang aplikasi, dalam bentuk PDF, ada juga yang dalam bentuk Learning Management System. Kalau pengen baca PDF manual, silahkan pilih menu yang ketiga. Tapi kalau pengen lewat Learning Management System, pilih menu yang nomor 2. Isinya sama. baik dokter. Dan juga dok, kalau untuk yang tadi terkait dengan penggunaan ChatGPT-nya dok, kita ketika Ya, kita login awalnya, apakah itu dengan email yang harus sama dengan ketika sudah ke dalam batas limitnya nanti penggunaan ChatGPT-nya tadi, apakah kita harus login juga di awal? ya login pakai Gmail yang berbeda, nggak masalah. Baik dok. Biasanya kan punya Berarti di 5, awal sudah 10 akun kan, nggak apa-apa. Oke, saya pengen dengar dari yang di depan tuh. Tadi itu sepanjang forum kolegium tuh kepalanya berat disangga terus nih. Yang di depan nih, coba digeser ke depan dulu mikrofonnya coba. Eh, Assalamualaikum, selamat siang dokter. Ya, Dari Waalaikumsalam. Selamat siang ya. izin dokter bertanya dari beberapa modul yang tadi sudah ditampilkan, bagi kami ini sangat wow gitu dokter karena selain e-learning, maksudnya kita belajar, kita juga ada ini dok apa mentor. Jadi begitu sesuatu yang kita pelajarin itu langsung kita bisa bertanya kalau kita kesulitan. Yang ingin kami tanyakan dok, apakah untuk mentor ini selain itu bisa kita tanyakan juga mungkin eh, kita ada bingung misalnya di modul sudah dijelaskan, tapi mungkin kita masih ada bingung, tapi kita ingin tahu lebih dalam. Apakah di mentor ini, kalau seandainya kita bertanya, itu bisa juga diberikan penjelasan yang lebih mendalam. Mungkin itu sedikit dokter pertanyaan dari kami. Ya, Terima kasih bisa dokter. ya. Bahkan kalau tadi misalnya belum habis kuotanya, kita bisa minta dia menjelaskan dengan cara penjelasan yang berbeda. Ini saya demokan sedikit. Sukanya kamu ini ya, tadi saya mengikuti kuliah misalnya. Kemudian ketika mengikuti kuliah, kan kalian tadi screen capture materinya kan ya. Oh, ada materi-materi gitu. Terus kamu bingung, maka kamu bisa upload gambar tersebut, lalu minta dia jelaskan gambar itu. Nanti dia akan jelaskan, ya. Oh, gambar ini tentang surgical management seperti ini, ya. Sebetulnya sama seperti yang disampaikan tadi, tapi dalam bentuk tulisan, ya. Kemudian gambar yang lain juga bisa. Oh, ini gambar apa? Jelaskan. Oh, ini gambar anatomi, bla 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 dan seterusnya, ya. Kemudian teknik operasi. Tadi ada teknik operasi seperti ini. Kita minta dia jelaskan gambar ini. Dia bisa jelaskan ini apa. Ya, langkah-langkah step operasinya bisa jelaskan. Ya. Terus kita nggak tahu itu tadi teknik apa. Kita bisa tanyakan lagi, itu tadi teknik apa. Dia bisa jawab. Oh, tadi teknik Millard ya. Oke, terus kita penasaran. Apakah ada teknik lain? Oh, ada teknik lain ya.
Tennyson Randa, Fisher, dan lain-lainnya. Ya. Oh, ternyata ada banyak. Gitu. Terus masih bingung lagi atau ada materi yang lain kamu ingin tanyakan dari screen capture dari jurnal atau apa, jelaskan lagi, dia bisa jelaskan lagi. Ya. Jadi dia bisa banyak sekali sekarang. Ya. Oh, ini dia ngomongnya panjang lebar, tolong jelasinnya dengan simple aja, bisa. Dia akan membuat ulang penjelasannya, tapi lebih sederhana. Ya. Apa itu one stage, keunggulannya, kekurangannya, gitu ya. Lebih sederhana lagi, jadi lebih pendek lagi juga bisa. Ya. Kemudian yang menarik adalah juga tadi misalnya kasus yang susah adalah patofisiologi dari rinitis alergi. Ya. Maka kita bisa minta ke dia misalnya anggaplah kita paham tentang komik Naruto gitu ya. Maka ya just for fun aja, for the sake of learning, kita minta dia jelasin tuh patofisiologi rinitis alergi tapi dengan analogi komik Naruto misalnya. Dia juga bisa membuat parafrase dan menjelaskan ulang dengan kalimat yang menarik. Ya. Jadi dia jelaskan alerginya itu seperti apa, nanti kekebalannya apa. Buat apa? Nah, kalau buat saya yang paling menarik adalah storytelling. Jadi pas belajar tuh kamu seru, senang, menyenangkan, fun gitu ya. Intinya fun gitu ya. Jadi bisa lebih menangkap kalau kamu ngerti dan suka tentang Naruto. Kalau nggak suka tentang Naruto, ya oke lah. Kita pakai analogi yang sederhana, misalnya tentara. Dia jelasin lagi nanti tentang konsep patofisiologi rinitis alergi, tapi menggunakan kisah atau analogi dari tentara. Ya. Alerginya sebagai musuh, nanti siapa yang bertahan bariernya, ya, dalam dan seterusnya. Ya. Ya. Bahkan tadi ada pertanyaan yang cukup menarik terkait, ada yang bertanya tadi tentang faktor genetik ya. Peran genetik di rinitis alergi di mana gitu. Nah, kita juga bisa coba tanyakan. Nah, jadi bisa dieksplorasi ke banyak hal. Dan sifatnya dia akan mengutamakan untuk mencari dari sumber primernya yaitu dari modul. Ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Gimana kalian lihat tadi penjelasan seperti itu membuat lebih paham atau enggak? Ya minimal lebih seru lah ya belajarnya, enggak bosenin. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, terima kasih dokter. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, mungkin untuk kami, terutama residen, belajar dengan happy ya dok. Misalnya lagi mumet, kita ingin bertanya cepat, cepat dijawab. Ini sangat sangat membantu dok. Dan mungkin untuk aplikasi ini baru hari ini ya dok. Kalau modul mungkin sudah lama, tapi yang untuk mentor, kemudian e-learning yang lain-lain banyak aplikasi ini hari ini sudah disosialisasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter dan untuk aplikasi ini kan di web dok. Mungkin kalau aplikasi ini ada di Play Store lebih memudahkan lagi dok. Jadi kita bisa download aplikasi begitu cepat langsung dibuka gitu dokter. Terima kasih dok. Ya. Siap, pasti PPDS, pasti PPDS stres gitu ya. Nah, kamu kalau lagi stres, minta aja sama dia joke-nya juga bisa juga. Dia juga bisa bercanda ya, meskipun mungkin agak garing gitu ya. Tapi paling enggak kamu punya teman yang bisa diajak ngobrol istilahnya gitu ya. Terus untuk ini memang versinya web based, tapi kalau kamu install aplikasi ChatGPT mobile di HP, nanti akan otomatis ke link ke ChatGPT itu. Jadi kamu tinggal
installnya aplikasi ChatGPT yang biasa, terus klik linknya, nanti akan kebuka masuk redirecting ke aplikasi ChatGPT, tapi ngobrolnya sama mentor ini. Jadi tetap bisa diakses versi mobile. Ya, nggak masalah. Oke, saya rasa cukup dulu. Dari yang lain tadi sudah banyak ya, beberapa yang kita coba untuk minta feedbacknya. Bukan apa-apa, saya ingin kalau lagi belajar itu suasananya santai dan lebih terlibat gitu ya. Jadi tidak stres kalian, karena kalau stres percuma belajarnya nggak akan maksimal. Gitu. Ya ini udah lewat waktu zuhur, saya mohon maaf mungkin tadi terlalu panjang. Ada waktu yang mau digunakan untuk istirahat atau ada tugas berikutnya, kami persilahkan. Dan satu lagi, kegiatan ini ada link YouTube-nya. Caranya kamu tinggal klik di bagian kanan atas, itu ada live on YouTube, kamu klik linknya, otomatis nanti linknya dapat ya. Jadi tinggal dilihat ulang nanti di channel YouTube-nya Kolegium. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon maaf, mungkin banyak keterbatasan, jadi nggak bisa mengikuti secepat itu. Sebetulnya challenge terkait proses pembelajaran dengan AI ini sudah diberikan oleh Dr. Ria selaku ketua itu sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kami dari tim IT baru sanggup mengejarnya, melakukannya sekarang. Konsepnya adalah mentor ini adalah kakak kelas kamu yang bisa kamu ajak ngobrol, tanya, belajar sepanjang waktu, malam pun bisa dan nggak akan marah ya. Jadi dia bisa nemenin kamu belajar. Oke, saya akan kembalikan ke moderator. Silakan dok. Kalau sudah nggak ada moderatornya, tadi moderatornya sudah keluar ya? Sebentar. Yes, Oh ya, dokter. kalau gitu. Udah pindah kayaknya dokter. Sudah pindah. Oke, berarti tinggal dokter Febri aja. Oke. Terima kasih banyak Dokter Yanuar atas sosialisasinya. Saya kira ini suatu hal yang sangat menarik ya dok. Terus-menerus belajar tanpa henti, long life learning itu menjadi suatu hal yang wajib bagi kita selaku dokter, tapi juga apalagi peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak telah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter.